tidak secara tafsil. Kalau secara ijmal, kalau udah terkenal ya boleh aja dipercaya aja gitu kan. Kan namanya sudah terkenal kan boleh aja dipercaya, benar itu. Percaya saja secara ijmali, Iya. gitu kan. Tetapi secara tafsili, As-Said Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi memberikan pernyataan dalam kitabnya Rasail fi Ilmil Ansab halaman 195 sampai 196 terkait masalah kaidah syuhrah wal istifadah berikut ini. Pertama dia mengatakan al-ansab tusbatu bil alamati al-wadihati wa bil bayyinati al-thabitati wa la tusbatu bisyubhat atau bisyubhat ya, atau bisyubhat ya. Artinya al-ansab pernasaban itu ditetapkan berdasarkan alamat, tanda-tanda ya. Tanda-tandanya al-wadihat yang jelas, wabil bayyinat dan ditetapkan dengan adanya bukti yang kuat ya. Ditetapkan dengan apa? Adanya bukti yang kuat atau bukti yang tidak terbantahkan. Wala tusbatu bisyubhat, dan nasab tersebut itu tidak dapat ditetapkan dengan berdasarkan kesamaran. Jadi kalau samad nggak bisa diisbat, maka oleh sebab itu fal aslu fil ansabil hurriyatu illa ma kharaja bidalil. Asal muasal dalam menjelaskan pernasaban adalah kebebasan. Bebas nih kalau kita menjelaskan pernasaban, menetapkannya itu bebas. Oh dia anak si anu, anak si itu bebas secara bebas gitu kan, merdeka lah intinya. Jadi al aslu fil ansab hurriyah, al hurriyah artinya bebas, merdeka gitu. Lo mau ngaku cucu nabi ke ya bebas, kita boleh percaya saja bebas gitu, merdeka gitu, asal muasal. Illa makhraja bidalil, kecuali setelah ngaku gue cucu nabi nih, dalilnya ada nggak? Tadi kita bebas percaya betul. Oh iya, masya Allah, ajib antum zuriat Rasul, beb, masya Allah, keren beb, masya Allah. Tapi afwan beb, gitu kan? Ada nggak dalilnya? Wah, aku nggak ada dalil. Nah itu disebut batil, bukan asal muasal fil ansab. Karena illa makhraja bidalil. Artinya selama tidak keluar dari dalil, artinya selama ada dalil kita percaya. Kalau tidak ada dalil, sepak keluar tukang begal. Jadi mereka menuduh orang lain begal, Kiai Imam begal nasab. Padahal mereka itu memang begal nasab. Cabul nasab, rampok nasab, ngaku cucu Nabi, kitab nasab nggak ada. Ya kan? Betul. Maka oleh sebab itu, di dalam ibarat tersebut disebutkan wan nasabu yakfi fihil istifadah wa hiya asyuhratu wal ibratu fiha bitasamu'i lid darurah walau i'tabaratil musyahadah lama arafa aw arifa ahadun abahu wala ummahu wala ahadan min aqaribihi wal mu'tabaru fil istifadah ayyasma'ahu min jami'in kathirin yaqa'ul ilmu awidhannul qawiyyu bi khabarihim wa yu'manu tawatu'uhum 'alal kadhibi wa ghairu dhalika dha'ifun ghairu mu'tabarin fiha. Itu bahasa Arabnya. Dan nasab siapapun cukuplah untuk ditetapkan dengan adanya istifadah. Artinya dengan istifadah. Arti istifadah penyebaran khabar secara meluas. Nah, di mana istifadah atau penyebaran khabar secara meluas itu adalah yang disebut dengan syuhrah atau keterkenalan atau ketenaran.
Jadi istifadah dengan syuhrah itu dianggap oleh ulama, tidak usah dipisahkan dah, syuhrah wal istifadah. Jadi istifadah itu adalah syuhrah udah. Apa artinya? Informasi yang sudah tersebar sehingga jadi terkenal, gitu loh. Ya. Di mana istifadah atau penyebaran kabar secara meluas, itulah yang disebut dengan syuhrah atau keterkenalan atau ketenaran. Nah, dan faktor yang menjadi penentu keistifadahan suatu kabar, jadi ada faktor yang bisa ditentukan sebagai penentu, ya, untuk menentukan bahwa kabar itu, istifadah kabar itu benar, adalah mesti dengan mendengarkannya secara pasti. Kita tanya dong, siapa yang mendengarkan bahwa engkong lo itu adalah cucu Nabi? Siapa yang pernah tahu, yang memberikan khobar kalau Ali As-Sakran itu tahu informasinya dari siapa? Kalau engkong dia itu Muhammad Said Mirbad, cucunya Ali bin Abdullah. Gitu loh. Oh, saya tahu dari kitab As-Suluk. Kalau kamu tahu dari kitab As-Suluk, berarti khobar yang datangnya pertama sekali daripada Imam Al-Janadi. Betul? Betul. Imam Al-Janadi tidak pernah menyebutkan bahwa Alwi punya keturunan. Nggak mungkin Imam Al-Janadi tidak mengetahui bahwa Alwi punya keturunan, sementara dia tahu persis kalau Jadid yang punya keturunan. Nggak mungkin dia tahu adiknya Alwi punya keturunan, sementara abangnya nggak dia tahu punya keturunan kalau memang punya keturunan. Jelas? Contoh. Oke, jelas. Ini jelas Tengku, jelas. Ya, Kita jadi kasih contoh. Jadi betul. Ya, tak kasih contoh nih. Bang Sujai sama saya adik abang. Bang Birhab meriwayatkan tentang anak keturunan adik saya yang jadi kiai. Paham ya? Mungkin Bang Sujai tidak mengetahui riwayat tentang saya sebagai abangnya bila punya anak tanpa saya sebutkan. Mungkin nggak? Tak mungkin tuh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Inilah menjadi faktor bahwa informasi terkait Alwi sampai Muhammad Said Mirbad tidak berdasarkan khabar yang pasti. Jelas? Oke, Chef. Jelas itu jelas. Selawat lagi. Jadi bila mana keluarga kita nih ya, misal abang adik ya, ibaratnya Pak Sakera ini punya adik dan abang ini, nggak mungkin Pak Sakera ini nggak mengabarkan, ya kan? Nggak mengabarkan bahwa Pak Suja ini punya keturunan. Kalau memang punya keturunan ya dia pasti kabarkan, oh dia punya keturunan. Atau dia tidak punya keturunan, dia kabarkan, oh memang nggak punya, Pak Suja ini misalkan memang belum sempat punya keturunan ya. Itu pasti ada kabarnya. Kalau nggak ada kabarnya ini berarti kan yang tahu ya dari Pak Sakera. Tentu kalau tidak mengabarkan ya, terutama kabar kepada cucu Nabi pasti dikabarkan, nggak mungkin nggak dikabarkan. Gitu. Iya. Itu ya kira-kira Teguh. Betul. Ya, artinya teman-teman, kalau dia berdalil, yang penting ulama ahli nasab udah mengakuinya. Kan gitu kan? Itu namanya, kalau kata-kata yang penting pokoknya ulama anu mengakui. Jangan gitu. Ya. Itu jawaban orang yang nggak punya data, pasti itu. Betul. Iya. Tiap orang yang menjawab yang penting ulama ahli nasab, nggak ada yang nggak ada yang mau batalkan, kan gitu kan? Baik. Iya betul. Saya mau bertanya ya Habib, ulama mana yang mengisbat, yang menyatakan anna Muhammad Sahib Mirbad zuriyah min Ali Abi Alawi? Dia pasti menjawab. Ketika para ahli nasab mengakui Ba'alawi,
dan menyebutkan sanad-sanad nasab Habib ini kepada Said Mirbad sampai Alwi, itu sudah masuk mengakui Said Mirbad. Kan gitu kata mereka. Kita jawab, dari mana mereka tahu bahwa jalur Muhammad Said Mirbad itu kepada Alwi bin Abdullah, sementara Alwi bin Abdullah tidak pernah diketahui mempunyai keturunan sampai Muhammad Said Mirbad. Dasar dari mana? Kalau bukan dari Ali As-Sakran, orang pertama yang mengaku dan memviralkan keberadaan dia sebagai keluarga Aba Alawi. Itu dah. Ya. Berarti kiai-kiai yang ada setelah abad 9, mereka berdasarkan dengan pengakuan yang viral, bukan dengan sebuah pengkajian dan penelitian mendalam. Begini kaidahnya, dengerin. Walau i'tabaratil musyahadah lama arafa ahadun abahu wala ummahu wala ahadan min aqaribihi. Dan jikalau pengamatan langsung atau bukti kesaksian langsung itu dipertimbangkan, dianggap ada, maka sungguh tidak ada seorang pun yang akan mengenal ayahnya dan ibunya serta kerabat-kerabatnya. Begini maksudnya. Kalau kita mempertimbangkan, menganggap baru benar, ya, harus ada syarat menyaksikan dengan mata kepala. Bapak engkong kamu itu siapa yang melihatnya? Engkong kamu siapa yang melihatkan? Kalau seperti itu musyahadah yang diinginkan dalam pertimbangan nasab, maka tidak ada satu orang pun yang dapat dipastikan dia mengenal bapaknya, ibunya, engkongnya. Paham? Bahkan kerabatnya. Betul. Karena contoh ya, gue gak pernah ngeliat engkong gue. Kamu nggak ngerti, Sujai. Ya, gue itu gak pernah ngeliat engkong buyut gue. Dan orang yang menyaksikan terhadap engkong buyut gue gak pernah berhubungan dengan gue. Itu tidak bakal kita bisa kenal siapa moyang kita kalau dengan harus musyahadah. Maka wal mu'tabaru fil istifadah ayasma'ahu min jami'in kathirin. Yang dimaksud dan istifadah yang dapat dianggap benar, artinya istifadah yang berita yang menyebar yang dapat dianggap benar, ya, sikbat ini apa sih? Angkat aja direkam. Enggak, ini laporan kalau lokasi tempat gue ini ada yang ngincer. Iya. Udah, kita lanjut. Udah ya. Jadi penyebaran informasi, ya, penyebaran informasi yang dianggap muktabar, yang dianggap ada dapat kita terima kebenarannya, ya, ayasma'a min jami'in katsir, ya, artinya mesti didengar oleh orang banyak secara turun menurun. Tengku, lu tuh anaknya, gue bilang gini, gue cucunya Panglima Perang Tengku Mudakari, kata gue nih, orang sekitar gue bahkan sampai di luar jalur gue dengan jumlah orang yang banyak, ketika gue bilang gue anak cucunya Panglima Perang Tengku Mudakari, dari bapak lu siapa? Bapak lu siapa? Lu anak Panglima Perang Tengku Mudakari. Oh, bapak gue namanya Abdurrahman. Bapak Abdurrahman Gading Husein. Oh, bener. Pada diam semua, pada benar. Itu namanya banyak orang mengakui, gitu loh. Paham ya? Tentunya mengakui itu dari jumlah orang yang banyak. Jelas ya satu ya? Oke. Jelas. Itu kok asli Sakira kok cantik banget itu. Sakira cantik. Diam dulu bang. Ya qa'ul ilmu awid dhannul qawiyyu bi khabarihim wa yu'manu tawafu'uhum alal kadhibi. Ya. Di mana
informasi istifadah tadi, ya, di mana informasi istifadah tadi diketahui kebenarannya secara pasti, ya qaul diketahui kebenarannya secara pasti. Kalaupun nggak sampai pada manzilah yakin gimana? Awid dhannul qawi bi khabarihim, setidaknya diketahui secara kemungkinan yang besar kekuatan khabar itu. Jadi besar sekali khabar itu benarnya gitu. Informasi itu benarnya besar sekali kemungkinannya. Ya. Wa yu'manu tawatu malil kadhibi, dan bebas, aman, tidak mungkin terjadinya informasi itu dibawakan oleh orang-orang yang bersengkongkol untuk berbohong. Jadi nggak ada kemungkinan adanya dusta, itu baru boleh dianggap istifadah. Kalau ada gambaran yang besar kemungkinan kedustaan, maka itu tidak bisa dianggap sunnah wal istifadah. Iya, tidak bisa itu. Maka dibilang wa ghairu dzalika dhaifun ghairu mu'tabarun fihi, ghairu mu'tabarin fihi. Artinya selain metodologi istifadah yang harus dipastikan kabarnya supaya diketahui atau setidaknya tidak mungkin terjadi bohong dari berita itu, maka tidak dapat dianggap istifadah itu kuat, tapi dhaif. Bahkan tidak dapat dianggap istifadah itu ada bohong, gitu. Betul. Tidak bisa diterima. Jelas? Jelas Pak Guru. Mam, kamu kok bawa-bawa